sudah merasakannya dan menikmatinya dan akan terus menikmatinya. Kembali kita angkat pujian kita, Yesus Engkau baik. Yesus, Yesus Engkau baik. Besar kasih-Nya kepada kita yang menebus hidup kita, menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadikan kita mempelainya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap pujian kita, Engkaulah segalanya bagiku.
segalanya. Sekali lagi kon bahkan Tuhan dan lagi bahkan tangan kita kepada Tuhan. Pujikan selalu hidupku, ciptakan lebih dari apapun. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Sekali lagi Engkaulah segalanya bagiku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau memperjuangkan hidup kami, Engkau rela mati agar kami hidup. Hidup yang kami alami ini benar-benar karena pengorbanan-Mu. Bahkan Engkau hidup di dalam diri kami Tuhan. Kami sadar diri kami ini tidak bisa berbuat apapun kalau kami bisa hidup hari ini karena kuasa-Mu yang sudah kami rasakan untuk memelihara kami, melindungi kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bermacam-macam pergumulan ini ya Tuhan. Kalau malam ini kami boleh datang untuk memuji Engkau sungguh karena kebesaran-Mu bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ke depan juga perjalanan ini kami selalu percaya tuntunan Tuhan yang kami rasakan. Sampai genap firman-Mu yang berkata kalau dunia ini lenyap, orang-orang kudus Tuhan, orang percaya tidak akan dilenyapkan. Engkau akan membawa kepada kekekalan ya Tuhan. Untuk itulah Engkau selalu mengubahkan kami, menyucikan kami, menyempurnakan kami. Sehingga satu saat jika Engkau datang, kami juga tampil di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan menerima firman dan perjamuan suci. Di dalamnya kami boleh diubah, dibentuk, dan menerima kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur, urapi kami semua untuk dapat menerima firman-Mu, menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kehidupan kami mau diperbaharui oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Iya, kita sungguh bersyukur saudara-saudara pada kesempatan malam ini, kasih dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan, sehingga di tengah-tengah setiap kesibukan kita, di tengah-tengah pergumulan kita selalu melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Ya, sungguh kita bersyukur malam ini diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman dan perjamuan kudus. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, kita bersyukur saudara-saudara. Ya, masih dalam pelajaran kitab Nabi Hagai yang kita pelajari untuk kita mendapat pengertian yang dalam, terutama kita menghadapi situasi dunia ini, terutama juga untuk mempersiapkan diri kita menjadi rumah Tuhan yang digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ya, Nabi Hagai ini adalah Nabi yang membawa umat Tuhan bersuasana pesta, karena Hagai itu arti namanya adalah bersuasana pesta. Ya, dan sungguh-sungguh ketika kita pelajari dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua dari kitab Hagai ini, kita melihat benar-benar Nabi ini membawa umat Tuhan kepada suasana pesta. Ya, walaupun dulu begitu mereka keluar dari pembuangan Babel, ya, mereka berada di Yerusalem. Awalnya mereka memprihatinkan, penuh dengan
penderitaan, tidak ada suasana pesta, karena umat Tuhan ini, saudara-saudara, berkata belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan kembali. Mereka hanya sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dan selama mereka berbuat itu tidak merasakan suasana pesta. Ya, tetapi ketika mereka mau dengar firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, bangunlah rumah itu, ya, naiklah ke gunung, maka aku akan berkenan dan aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi begitu mereka bertindak untuk naik ke gunung, membawa kayu, saudara-saudara, membangun rumah Tuhan, mulai saat itulah mereka bersuasana pesta. Tuhan bilang, aku akan memberkati, ya, memberkati, menaburlah segala yang engkau taburkan, baik anggur, semuanya yang kau taburkan akan berhasil, kata Tuhan, saudara-saudara. Dan benar-benar, ya, yang tadinya suasana tidak ada pesta berubah menjadi suasana pesta. Dan ini juga pengalaman kita berada di hari-hari terakhir ini, keadaan dunia yang terjadi kekeringan, keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Kita selalu, supaya suasana kita bersuasana pesta, utamakanlah rumah Tuhan, utamakanlah ibadah, utamakan pelayanan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Dan jika kita perbuat itu, Tuhan pun tidak tanggung-tanggung, tidak hitung-hitung untuk mengasihi kita, menyelesaikan perkara dalam hidup kita, bahkan membawa hidup kita di dalam kemuliaannya. Ya, jadi mereka, intinya supaya mereka bersuasana pesta, bangunlah rumah Tuhan, utamakanlah Tuhan, baru hidup bersuasana pesta apapun keadaan kita. Dan memang waktu mereka di Yerusalem tidak sedang baik-baik saja. Tembok Yerusalem hancur, rumah Tuhan hancur, rumah mereka juga hancur. Ya, tetapi tetaplah utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi intinya dari kitab Hagai ini, agar umat Tuhan bersuasana pesta, utamakanlah rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan itu yang kita pelajari mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Tetapi di tengah-tengah pembangunan rumah Tuhan ada lagi hal yang paling penting. Jadi tidak sekedar membangun rumah Tuhan, tapi di dalam rumah Tuhan itu harus ada kesucian, harus ada pengajaran. Nah, itulah yang kita pelajari di Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15. Jadi rumah Tuhan, bagian rumah Tuhan itu harus ada pengajaran. Ya, ada rumah Tuhan, ada imam seperti pola tabernakel, ada bangunan tabernakel, dan ada imam-imam di dalamnya. Baru ada umat Tuhan. Ya, jadi tidak boleh hanya bangunan fisik, rumah Tuhan yang bagus, megah, tetapi pengajaran tidak ada. Nah, ini juga hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi bangunannya ada, isinya harus ada imam-imam yang menyampaikan pengajaran. Makanya inilah yang kita pelajari, saudara-saudara, supaya kita tidak berpuas diri dengan bangunan, dengan keadaan apapun, tapi supaya lengkap bangunan itu isinya ada imam, dan imam harus menyampaikan kebenaran, kesucian, dan kasih. Itulah makanya berfungsilah rumah Tuhan itu, ya. Kita baca ini Hagai pasal yang kedua. Saya bacakan kepada kita semua ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Demikian, pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Ini yang kedua kali datang bunyi firman Tuhan
Kalau pertama tadi di ayat 1 adalah ayat 1 di Hagai 1 ini pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, bulan yang ke-6. Jadi bulan yang ke-6 pernah datang firman Tuhan kepada Hagai. Lalu ini pada bulan yang ke-9. Jadi 3 bulan berikutnya. Ya. 2 kali firman ini pada bulan yang ke-6 itu di pasal 1 kita pentingkan dulu supaya kita tahu Tuhan tidak hanya peduli dengan bangunannya tapi dalamnya harus ada pengajaran. Kita lihat dulu pasal 1 ayat 1 saat firman Tuhan ini datang kepada Nabi Hagai itu pada ayat yang ke-1, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai dan seterusnya. Lalu di ayat yang pasal yang kedua tadi ayat yang ayat 11 tetap juga pada tahun yang kedua tapi tanggalnya dan harinya berbeda. Jadi ada 3 bulan setelah penyampaian firman yang pertama ayat 11 saya ulangi pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Kalau di pasal 1 bulan yang ke-6 hari pertama. Tapi di pasal yang kedua ini adalah bulan yang ke-9 pada tanggal 24 pada tahun zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan untuk kedua kali. Jadi kita lihat ini saudara-saudara, dan firman Tuhan yang datang di bulan yang ke-9 ini adalah berbicara mengenai pengajaran. Ya. Maka saya lanjutkan ini ayat 12 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Nah, kalau tadinya disuruh ayo bangunlah rumah Tuhan. Sekarang di bulan yang ke-9 datang firman ini kepada Hagai, tanyakanlah pengajaran kepada imam. Jadi saudara-saudara, kita bersyukurlah kita di pengajaran ini tidak berpuas diri dengan bangunan secara fisik, secara jasmani, dan memang harus kita utamakan bangunan secara fisik. Kemarin sudah kita belajar rumah Tuhan itu harus megah, ya. Tapi tidak hanya kemegahan rumah Tuhan, harus ada di dalamnya namanya pengajaran. Makanya disuruh Tuhan pada bulan ke-9, disuruh Tuhan kepada Hagai, bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Lanjut 13. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya tidak. Nah ini ditanyakan, ini pengajaran kepada imam. Lanjut 14. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya tentu. Ya, lanjut 15. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini, dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi saudara, inilah yang kita lihat firman ini ya. Jadi setelah disuruh membangun rumah Tuhan dengan kemegahan, maka Tuhan pertanyakan tentang pengajaran saudara-saudara ya. Jadi kita pun harus imam-imam
Makanya kenapa di gereja kita, di pengembalaan lokal ada bait Allah dan ada imam-imam, ya. Dan itulah pola kerajaan sorga, ya. Ada kadang-kadang di gereja nggak penting imam-imam, yang ada sintua atau penatua, yang ada pendeta dan seterusnya. Tapi kita harus kembali ke Alkitab. Kita ada bangunannya dan ada imam-imamnya. Di perjanjian lama ada bangunan bait suci atau tabernakel, baru ada imam-imam yang ditahbiskan di dalamnya, saudara-saudara. Dan kita, ini yang kita pergumulkan, ya. Tentu imam-imam harus memiliki pemahaman, memiliki pengajaran, ya. Dan pengajaran ditanyakan kepada imam-imam. Imam-imam harus paham tentang pengajaran, sehingga dapat membedakan mana yang najis, mana yang dosa, mana yang benar, mana yang suci. Itu harus bisa dibedakan, dan itulah tujuan dari ditahbiskannya imam-imam, ya. Jadi tidak bisa kalau tanpa adanya keimamatan. Disitulah sudah ada bangunan yang megah, tapi umat Tuhan di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada kesucian, maka Tuhan akan hancurkan bait Allah itu. Berulang-ulang bait Allah fisik itu dihancurkan Tuhan, karena rumah Tuhan sudah berubah fungsi. Tidak ada lagi pengajaran, saudara-saudara. Jadi di dalam rumah Tuhan, disuruh Tuhan dibangun, tidak lagi reruntuhan, dan juga harus ada pengajaran yang dimiliki oleh imam-imam, saudara-saudara, ya. Jadi imam-imam harus paham tentang pengajaran. Terlebih kita di pengajaran ini sudah ditahbiskan menjadi imam-imam. Kita harus paham pengajaran, saudara-saudara, ya. Karena kita paham dengan pengajaran, paham terhadap pengajaran, sehingga kita bisa menolak, oh ini dosa, dan bisa menyampaikan kepada jemaat, kepada yang lain, oh ini dosa, ini nggak boleh, ya. Jangan kita bilang, untungnya ini biarpun dosa tapi ada keuntungan, boleh. Inilah salah, saudara-saudara. Dengan adanya imam-imam yang tak paham tentang pengajaran, sehingga imam-imam dapat menyampaikan kepada umat, sehingga umat juga bisa mampu menolak yang namanya dosa. Sekarang kan udah banyak di gereja-gereja tidak lagi berbicara tentang dosa, ya, yang berbicara mengenai berkat, berbicara mengenai fasilitas, berbicara mengenai kesenangan-kesenangan. Itulah kalau tidak ada pengajaran kepada imam. Tapi kita yang menganut pengajaran ini harus bisa menolak dosa. Kenapa menolak dosa? Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita. Kematiannya menebus dosa kita supaya kita hidup di dalam kebenaran dan terus mempertahankan kebenaran. Itu yang harus kita pelajari. Tadinya kita dalam kegelapan, tapi kan sudah keluar kita dari kegelapan supaya hidup di dalam terang. Dalam terang itulah yang disebut namanya ada kebenaran, ada kekudusan, dan ada kasih. Ini kita perjuangkan, saudara-saudara, ya. Kalau tidak ada pengajaran di dalam rumah Tuhan, maka Amsal Sulaiman membilang umat Tuhan itu liar. Ya, kalau tidak ada wahyu, tidak ada pengajaran di dalam umat Tuhan, di gereja Tuhan, biar rumah Tuhan itu megah, tapi di dalamnya nggak ada pengajaran, saudara-saudara. Amsal Sulaiman mencatat itu, ya. Saya baca ini di Amsal Sulaiman. Jadi kita bersyukur, bahagia kita memiliki pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, dan pengajaran yang kita miliki adalah pola kerajaan sorga.
tidak dibuat-buat saudara-saudara, tetapi benar-benar mencontoh apa yang ada di surga. Amsal Sulaiman kita baca. Jadi kalau rumah Tuhan megah, tetapi di dalamnya tidak ada pengajaran, maka umat Tuhan itu akan menjadi liar. Ya, liar itu artinya gak tergembala seperti hewan liar, saudara-saudara. Ya, kalau liar itu gak bisa dikendalikan. Amsal Sulaiman 29 ayat 18. Ya, demikian. Bila tidak ada wahyu, ya, terjemahan lengkapnya pengajaran, maka menjadi liarlah rakyat. Ya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi kalau nggak ada pengajaran, nggak ada pengajaran dipegang oleh imam-imam, maka umat Tuhan itu liar, saudara-saudara. Ya, kadang kita bisa bilang puji Tuhan kita punya pengajaran ini supaya kita nggak liar, ya, bisa tenang, bisa damai sejahtera, bisa bersuasana pesta karena memiliki pengajaran. Tapi kalau tidak memiliki pengajaran, imam-imam tidak memiliki pengajaran, umat Tuhan liar, maka tidak akan bersuasana pesta. Ya, liar itu artinya nggak dapat dikendalikan. Semua orang menurut suka hatinya. Coba kalau kita semua mengikuti suka hati kita, oh nggak tenang, kita nggak bersuasana pesta. Kita berpesta, orang lain menangis. Ya, coba kalau nggak pengajar, yang penting aku berpesta, orang lain mau menangis, mau hancur. Itu kan karena nggak ada pengajaran. Tapi dengan pengajaran yang kita miliki di rumah Tuhan, kita bersuasana pesta, orang lain bersuasana pesta, semua kita bersuasana pesta karena di dalamnya ada pengajaran. Apa isi pengajaran? Hidup dalam kebenaran. Coba kalau kita masing-masing hidup dalam kebenaran, suami istri, anak-anak, jemaat, hamba Tuhan, coba kita hidup sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran. Kita bersuasana pesta, orang lain pun bersuasana pesta. Orang karena kebenaran itulah membuat kita bersuasana pesta. Ya, sama kalau kita hidup di dalam kekudusan. Ya, semua kita menjaga kekudusan, kita bersuasana pesta. Karena dosa itulah membuat dosa keburukan yang membuat kita tidak bersuasana pesta. Makanya buanglah, ya, di Perjanjian Baru berkata, buanglah segala keburukan supaya kau bersuasana pesta. Ya. Jadi kalau pengajaran tidak dimiliki oleh imam-imam, tidak menyampaikan pengajaran, terlebih saya sebagai gembala, kalau saya tidak menyampaikan pengajaran, sungkan nanti tersinggung si Anu, nanti jadi begini, nanti menjadi begitu, terlalu banyak pemikiran daging kita, maka kita liar, gembala itu akan liar, jemaat pun akan liar, tidak bersuasana pesta. Ya, jadi supaya bersuasana pesta, tanyakanlah pengajaran kepada imam. Ya, supaya umat Tuhan berani menolak dosa dan mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Berani menolak segala yang najis dan dapat bertahan di dalam kekudusan. Ya, inilah disampaikan pengajaran. Dan berani menolak segala akar pahit, segala kebencian, segala dosa-dosa, dan terus berjuang untuk mempertahankan hidup di dalam kasih. Dari mana didapat? Imam yang menyampaikan pengajaran, saudara-saudara. Dan kalau kita berani menolak segala dosa, menolak segala kenajisan, menolak segala kebencian, kita bersuasana pesta, kita tenang, kita damai sejahtera. Ya, kita bersuasana pesta. Makanya disampaikan Tuhan ini,
Kalau 3 bulan sesudah penyampaian pertama, penyampaian pertama di bulan yang ke-6, penyampaian yang kedua adalah di bulan yang ke-9 tahun yang sama, menandakan bahwa pengajaran ini harus kita miliki. Dan di hari-hari terakhir ini sudah mulai banyak orang gak senang lagi dengan pengajaran dari imam. Baru mereka mencarilah guru-guru yang bukan imam, guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Dan itu yang akan kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Jadi kita bersyukur, dan Hagai ini begitu disampaikan nanti, umat Tuhan akan melihat heran. Ya, mereka akan datang, mereka minta pertolongan Tuhan karena Tuhan bilang kalian najis. Gak tersinggung mereka. Mereka akan berubah, mereka akan memperbaiki diri mereka. Di akhir zaman sudah dinubuatkan itu. Dan di gereja Tuhan, makanya kita harus berpegang kepada pengajaran yang disampaikan oleh imam. Jangan menolak pengajaran supaya kita nanti menerima kemuliaan. Ya, 2 Timotius kita baca ini, saudara-saudara, yang sudah sering juga kita pelajari. Jadi harus megah rumah Tuhan, isinya harus imam-imam yang menyampaikan pengajaran. Ya, saya baca demikian pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan inilah disampaikan, ya. Lalu dengar ayat 3, karena akan datang waktunya. Jadi dulu masih belum datang, tapi kelak di kemudian hari akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat yang disampaikan imam, ya nggak tahan lagi, sudah nggak dapat menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, bukan mencari imam, tapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Inilah yang makanya banyak orang bergereja mencari keinginannya, mencari kesenangannya. Di sana senang aku bergereja, nggak ditegur dosa, nggak singgung-singgung. Ya, senang aku di sana karena imamnya nggak menyampaikan pengajaran, imamnya menyampaikan dongeng. Ya, dialah ceritalah pendeta, oh saudara-saudaraku ada begini cerita, ada begini cerita. Tidak dasarnya Alkitab. Pendeta-pendeta seringkali inilah kesalahan yang fatal kalau imam menyampaikan di luar dari firman. Membawa cerita-cerita, aduh si anak ini dulu begini, ini dulu begitu. Tidak membawa umat Tuhan untuk berani menolak dosa, berani menolak yang najis. Ya, dianggapnya di semua, wah sama saja. Karena umat Tuhan ini mencari guru-guru untuk memuaskan keinginan, memuaskan kehendaknya, memuaskan telinganya. Kita bersyukur saudara-saudara, yang kita dituntun oleh Tuhan. Bukan kita beribadah untuk mencari menyenangkan telinga. Kadang-kadang firman itu datang untuk menegur kita. Karena isi pengajaran itu di ayat yang kedua tadi, isi pengajaran itu adalah menyatakan yang salah. Itulah isi pengajaran ayat yang kedua. Saya ulangi dulu ayat yang kedua, ya. Beritakanlah firman, ya, sampaikanlah pengajaran, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Itulah ciri pengajaran, menyatakan yang salah.
Ya supaya apa? Kalau kita dinyatakan yang salah, supaya nyata yang benar. Ini yang benar, kebenaran itu. Nyatakan yang salah, tegur, ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ini isi dari bait Tuhan yang dibangun itu, saudara-saudara, harus ada pengajaran. Lalu Hagai bertanya di pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-13. Nah, ini penting pertanyaan ini, supaya umat Tuhan benar-benar mencari kekudusan. Ditanya oleh Hagai, kita kembali kepada Hagai 2 tadi. Ya, demikian kata Hagai ayat 13. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Nah, ini sekarang banyak pengajaran ini yang tidak dimengerti imam. Jadi datanglah imam, dipegang, saudara-saudara, ada daging kudus. Nah, ini barangkali sudah dipraktikkan mereka. Ini daging kudus ini, ayo, siapa nanti yang kena daging kudus ini, maka kuduslah dia. Mungkin ada imam-imam melakukan begitu. Jadi kekudusan itu dianggap sesuatu yang gampang. Oh, ini daging kudus, jadi siapapun yang kena daging kudus ini jadi kudus. Ya, lalu imam ini bertanya, enggak. Ya, enggak. Kalau hanya kekudusan itu hanya karena disentuh. Tadi kan ada daging kudus di punca bajunya. Lalu setiap punca baju ini menyentuh roti, menyentuh masakan atau anggur atau minyak, lalu oh itu sudah kudus itu. Saudara bayangkan. Ya, kadang pengajaran kudus ini pun tidak dimengerti. Tapi imam ini pengertiannya pas. Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Kekudusan itu tidak didapatkan hanya sekedar disentuh, hanya dasar keturunan. Kekudusan itu nggak dapat diterima karena warisan. Oh, saya orang kudus, bapak saya pendeta, maka saya kudus. Gak bisa. Makanya jawab bilang tidak. Kekudusan itu tidak begitu pas itu, karena waktu itu sudah menganggap mereka, oh ini yang daging kudus ini dari imam. Semua yang kena daging kudus ini, makanan apapun akan menjadi kudus. Coba sekarang ini pengertian kudus sudah banyak orang salah, saudara-saudara, kalau nggak mengerti pengajaran. Ya, ada orang berkata, saudara-saudara, udahlah, kita sudah kudus kok, kita orang-orang kudus, kita lahir dari orang Kristen, lalu kita kudus. Kekudusan itu enggak karena sentuh-sentuh. Kalau bisa kudus hanya karena disentuh oleh daging kudus, nggak perlu ada datang pengorbanan, saudara-saudara. Maka kita harus belajar. Kekudusan yang kita miliki bukan warisan, tetapi adalah hasil dari pergumulan, hasil dari korban Kristus. Ya, dan harga kekudusan itu mahal. Tidak hanya sekedar disentuh. Jadi saudara perhatikan. Najis beda. Ditanya lagi yang kedua. Ini penting sekali pelajaran. Lalu berkata lagi Nabi Hagai ini, bertanya kepada imam, karena imam harus memiliki pengajaran. Ditanya lagi 14. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, nah, disentuh makanan, disentuh ini, disentuh, ya, saya ulangi, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Coba. Jadi pelajaran najis itu tidak tanggung-tanggung.
sesuatu yang disentuh oleh najis itu akan menjadi najis. Kenajisan itu gampang sekali merambat, gampang sekali menular, gampang sekali mengakibatkan semua yang najis. Jadi kalau ada seorang najis menyentuh makanan, menyentuh orang, maka menjadi najislah yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Saudara, gimana kita pelajaran kita tentang najis? Kadang nggak tentang peduli kita, tentang kekudusan kita tidak peduli, tentang kenajisan kita tidak peduli. Yang penting datang ke gereja, yang penting datang beribadah. Tuhan bilang harus perhatian, ya, untuk sesuatu yang najis. Makanya saudara, hati-hati kita, ya. Kenajisan itu gampang sekali menular, gampang sekali berpengaruh buruk, ya. Tetapi untuk kekudusan tidak gampang, sukar, sulit, saudara-saudara. Ya, kita yang seringkali berkata, aduh, sukar kali lah, sulit kali. Kita harus bedakan ini. Ya, untuk kekudusan tidak sekedar disentuh, ya. Tetapi untuk menjadi najis, sesuatu yang disentuh oleh orang najis akan menjadi najis. Makanya saudara-saudara, inilah pengajaran yang harus disampaikan oleh imam itu. Kita seringkali meringankan, gak apa-apa, dosa-dosa dikit pun gak apa-apalah, ya. Najis-najis dikit gak apa-apalah. Bayangkan saudara-saudara, ya, orang yang najis oleh mayat menyentuh makanan, menyentuh orang, maka semua itu akan menjadi najis. Apa yang harus kita perbuat? Jaga diri kita, jaga hati kita, jaga pergaulan kita, jaga di mana kita berada. Ini diajarkan imam-imam ini supaya umat Tuhan jangan sembarangan untuk bergaul, jangan sembarangan membawa hidupnya. Harga kesucian itu mahal, tapi akibat dari kenajisan itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Jadi Tuhan ingin sampaikan, ya, di bulan yang ke-9 ini kepada Nabi Hagai ini, sampaikan kepada umat Tuhan, harga kesucian itu mahal. Harga kekudusan itu mahal, nggak bisa dengan daging yang kudus dipunca baju, lalu semua yang disentuh oleh orang kudus itu menjadi kudus. Tidak, nggak bisa. Kekudusan itu harus dengan kesungguhan hati kita, mulai dari mengaku dosa, meninggalkan dosa, meninggalkan segala kenajisan, meninggalkan segala berhala-berhala. Gak bisa kekudusan itu hanya main sentuh. Ya, kadang-kadang kita juga bisa, saudara-saudara, aduh, saya datang ke situ, ya, dengan berada di gereja saja sudah saya kudus. Tidak. Kekudusan itu berat dan harus perjuangan berat. Makanya Tuhan Yesus sampai rela bawa darahnya untuk nilai kekudusan itu. Gak gampang. Kalau dosa gampang menular, disentuh aja sudah kena. Tapi untuk kesucian, kekudusan nggak bisa disentuh pun tidak bisa jadi suci. Makanya imam-imam harus ketika ditanya oleh Nabi Hagai tadi, ya, kalau ada yang daging kudus dipunca baju lalu menyentuh segala makanan, kuduskah dia imam? Lalu kata imam ini enggak, tidak kudus. Tepat itu. Lalu ditanya lagi, ada seorang najis oleh mayat lalu sentuh makanan, sentuh orang-orang, apakah dia najis? Jawaban imam ini benar, dia itu najis, tentu dia itu najis. Lalu Tuhan tambahkanlah ini ayat 15. Jadi saudara-saudara, ditambahkan lagi ayat 15. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini belum mengalami penyucian, ya, begitu
begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Nah, kenapa disebut najis? Supaya mengalami keobahan, mengalami penyucian, tidak berpuas diri, tidak bangga, tidak sombong, tidak merasa hebat. Saya sudah bisa lakukan ini, saya sudah berbuat ini. Ya, supaya mereka datang di bait Tuhan, dan tujuan mereka datang ke bait Tuhan untuk mereka berubah, minta ampun, meninggalkan segala dosa, terutama dosa mereka tadi tidak mengutamakan rumah Tuhan dan seterusnya. Ya, dan mereka belum mempersembahkan yang terbaik. Ya, Tuhan katakan demikianlah. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Saudara-saudara, ini pentingnya. Ya, rumah Tuhan disediakan, tapi kalau Tuhan bilang mereka itu najis, mereka gak sakit hati, saudara-saudara. Kita gampang sakit hati. Oh, aku sudah mempersembahkan ini, aku sudah berbuat ini, lalu Tuhan bilang aku najis. Apa kita sakit hati? Ya, kalau dibilang Tuhan masih najis, datang berseru sama Tuhan, ke depan akan diperbaharui. Ya, makanya saudara-saudara, inilah fungsi rumah Tuhan itu. Ya, saya tema di atas ini oleh Lembaga Alkitab. Saya baca-baca juga, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Itu perikop oleh Lembaga Alkitab. Tapi bagi pengajaran yang kita miliki, supaya bait Tuhan itu dibangun, tujuannya supaya umat Tuhan yang ada di dalamnya bertobat, tinggalkan segala dosa, hidup di dalam kekudusan, tinggalkan segala yang najis, berhala-berhala itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Harus tinggalkan itu, gak boleh dibawa lagi. Ya, gak boleh dibawa lagi ke rumah Tuhan yang megah. Mereka harus siap disucikan, mereka harus dikuduskan, supaya nanti rumah Tuhan itu benar rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tentang yang najis, tentang kekudusan ini penting sekali kita belajar dengan bagus. Kesucian tidak bisa didapatkan karena disentuh oleh sesuatu yang kudus. Tetapi kesucian, kekudusan itu kita dapatkan kalau dulu mereka adalah oleh pengorbanan lembu, pengorbanan hewan. Tetapi bagi kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, harus pengorbanan. Ya, harus merelakan diri kita. Ya, nggak gampang menjadi kudus. Saudara-saudara, di tempat yang lain ada untuk kudus harus begini, harus begitu, enggak. Di Alkitab harus kita ikuti. Mulai dari Kristus dengan darahnya, dengan pengorbanan nyawanya, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Perbuatan kudus itu tidak gampang, harus ada pengorbanan. Jadi jangan kita anggap nilai kekudusan itu murahan. Nggak apa-apa, nanti disentuh. Misalnya kalau ada sesuatu yang kudus, ya puji Tuhan, kita nggak ada negeri yang kudus, tidak ada tanah air kudus. Coba kalau ada tanah air kudus, sudah najis pun saya masuk nanti tanah air kudus, maka saya kudus. Puji Tuhan, tidak ditinggalkan bagi kita satu tempat yang kudus, yang sakral. Coba kalau ada kian tempat yang sakral begitu, ya seumpama di Yerusalem sana, kalau ada tempat kudus, setiap orang menyentuh di situ kudus, udah larilah orang ke sana. Tapi tidak ada ditinggalkan Tuhan, karena kekudusan itu kita dapatkan dari pengorbanan Kristus, dan kita pun harus mau berjuang untuk menjaga kekudusan. Ya, Ibrani kita baca ini, saudara, ayat yang sudah sering saya sampaikan. Kekudusan kita nggak bisa
hanya untuk mendapat disentuh. Atau ada orang bilang, aduh aku kalau ditumpangi tangan pendeta itu kudus aku. Gak bisa. Ya, kalau seumpama saudara datang ke depan berdosa minta ampun, ya, tapi bukan karena disentuh, saudara minta ampun dan berhubungan dengan darah Kristus, saudara akan diampuni dan berubah. Saya baca ini Ibrani pasal yang ke-9. Jadi kekudusan itu hal yang sangat dibutuhkan pengorbanan, perjuangan, saudara-saudara. Kristus dulu berjuang supaya kita dapat menjadi kudus, ya. Saya baca demikian Ibrani pasal yang ke-9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini jadikan. Tetapi sekarang, di akhir zaman ini, tetapi sekarang di zaman kita ini, hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir ini dari zaman kita untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi untuk mendapat penyucian, kekudusan, dosa harus dihapus. Di mezbah korban bakaran, dosa-dosa itu harus dibakar. Di mezbah korban bakaran harus dibakar. Kalau kita nggak mau membakar dosa kita dibakarlah di api neraka. Supaya mendapat kekudusan mulai dari Kristus datang dengan segala pengorbanannya, dia berkorban untuk menghapuskan dosa kita, saudara-saudara. Jadi yang pertama, jadi korban Kristus sampai dia mati untuk menebus dosa. Seharusnya kita mati karena dosa kita, tetapi Kristuslah yang memberikan dirinya dengan kematiannya, maka kita ditebus dari segala dosa kita. Ya, jadi pengorbanan Kristus menghapus dosa kita, membakar semua dosa kita, lalu kita hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran kita karena dibenarkan oleh korban Kristus. Kita dibenarkan, bukan benar sendiri. Kita oleh kuasa korban Kristus menjadi orang benar. Jadi nggak bisa disentuh saja. Ya, kita pun harus mau dosa-dosa kita bakar. Gimana cara membakar dosa supaya dosa itu mati? Sudah sering saya sampaikan, supaya kuasa dosa itu mati, kita mengaku dosa kita. Semua dosa yang diakui sudah mati kuasanya. Tapi kalau dosanya nggak diakui, dibiarkan saja. Dosanya terus hidup. Orangnya mati tapi dosanya terus hidup kalau tidak diakui. Makanya sangat tepat kalau ada dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ini dosaku, aku minta ampun, aku sadar mulai hari ini tidak ku perbuat lagi. Tuhan bilang mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi, maka aku pun tidak menghukum engkau, kata Tuhan. Jadi harus dosa kita itu kita minta ampun, mengaku, baru mati dosa itu. Ya, ada lagi yang kedua supaya mati dosa, orang lain mengaku kepada kita. Supaya dosa itu tidak mengganggu kita terus, orang lain mengaku dosanya. Ya, aku salah, kita harus ampuni. Kalau kita tidak ampuni, dosa dia sudah minta ampun, dosa dalam dia sudah mati. Tapi karena kita tidak ampuni, dosa itu akan beralih kepada kita. Dosanya itu akan hidup kepada kita. Makanya banyak orang, saudara-saudara, tadinya dia nggak berbuat dosa, tapi karena nggak mau mengampuni, lama-lama dia pun lebih jahat dari orang yang sudah mengaku itu. Karena dosa itu gak mati. Jadi itu syaratnya. Kalau kita yang berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita tidak berdosa, orang lain berdosa terhadap kita, juga harus kita ampuni. Supaya kuasa dosa itu mati dan
kita hidup di dalam kebenaran. Ya, ini yang pertama. Jadi masalah kekudusan, nggak bisa sesuatu yang dibungkus dalam kekudusan lalu disentuh lalu dia kudus. Tidak bisa kekudusan semacam begitu. Kekudusan kita dapatkan mulai dari korban Kristus mengampuni dosa, menghapus dosa kita, lalu kita hidup di dalam kebenaran. Lanjut lagi, korban Kristus juga menguduskan kita, pasal 10 ayat yang ke-10. Ya, pasal 10 dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kembali, kita dibenarkan oleh korban Kristus sampai kita dikuduskan. Kalau kita sudah dikuduskan, tanda orang yang sudah dikuduskan, jijik dia terhadap dosa. Itulah orang yang dikuduskan, jijik dia. Ya, dulu dia senang, tapi begitu dia kudus dia sudah jijik. Dia sudah jijik. Aduh, dulu hal dosa itu senang, tapi sekarang begitu dia kudus sudah jijik. Dia makanya menghindar terus, menghindar segala dosa, dia menghindar karena dia sudah dikuduskan. Jadi kita bisa koreksi diri kita. Apakah saya sudah disebut orang kudus? Kalau kita orang kudus, tandanya jijik kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita buang itu kalau itu ada di diri kita. Kita menjauh itu kalau itu ada di sekitar kita. Karena kalau dibiarkan apa yang najis menyentuh kita, kita pun ikut najis, saudara-saudara. Ya, jadi harus dengan darah pengorbanan Kristus menghapus dosa kita, dengan pengorbanan Kristus menguduskan kita satu kali. Ya, dan tandanya adalah kita bisa merasa jijik atas segala dosa. Jijik kita, menghindar kita jaga diri kita. Sampai satu saat pengorbanan Kristus menjadikan kita sempurna. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 ya. Saya baca demikian, pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia, yaitu Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Untuk satu saat kita yang sudah dikuduskan, yang sudah kita belajar untuk jijik terhadap dosa, jijik terhadap sesuatu yang tidak sesuai firman, jijik terhadap berhala-berhala. Nah, satu saat kuasa korban Kristus itu menyempurnakan kita. Jadi tidak gampang untuk mencapai kekudusan itu, saudara-saudara. Harus dengan pengorbanan. Ya, harus sungguh-sungguh kita berjuang. Mulai dari membakar dosa-dosa kita, mematikan dosa-dosa kita, sampai jijik kita terhadap dosa itu, kita menghindar, kita buang segala dosa itu. Satu saat kita akan tetap menjadi kudus sampai sempurna. Tapi bagaimana yang najis menyentuh sesuatu, maka sesuatu yang disentuhnya itu najis. Berarti kita hati-hati. Ya. Kalau pertama tadi supaya kita berjuang untuk hidup kudus, karena kekudusan itu tidak dapat dicapai hanya disentuh oleh barang yang kudus, tidak dapat mencapai kekudusan. Kita harus hati-hati dengan kenajisan. Ya, karena sesuatu yang disentuh oleh orang najis, maka semua akan najis. Jadi kita berjuang ini, saudara-saudara. Ya, harus hati-hati kita. Ya, sudah tahu dia itu najis, kita bergaul dengan dia, itu bahaya. Udah tahu kita itu dosa, kita dekat-dekati, hancur kita. Dia gampang menular, ya, berdampak sangat berat.
Makanya saudara-saudara, ulang saya baca dulu. Jadi yang najis ini gampang sekali berpengaruh. Makanya jaga kita, jaga hati kita, jaga pergaulan kita, jaga diri kita. Tentang najis ini ayat 14 ya. Demikian. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menyentuh semuanya tadi masalah roti, masakan, anggur, minyak yang dapat dimakan. Ya, kalau orang yang najis menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Ditanya Nabi Hagai kepada imam. Ya, tapi imam ini menjawab dengan benar. Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu najis. Jadi apa yang kita pelajari? Kenajisan itu gampang sekali menular, gampang sekali mempengaruhi. Ya, seorang yang najis karena mayat menyentuh sesuatu itu najis. Di bilangan juga disebutkan itu saudara-saudara. Jadi harus hati-hati. Jadi umat Tuhan harus hati-hati. Ya. Makanya hati-hati umat Tuhan ini menjaga diri supaya tidak hidup di dalam kenajisan selama-lamanya. Bagi kita seringkali disebutkan ayat yang sudah sering kita pelajari. Pergaulan buruk. Ya, dulu biasa kita hidup baik-baik, hidup rukun, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Ya, kita dilahirkan anak-anak kita baik-baik semua, mulai kecil baik-baik. Tapi begitu dia mulai menginjak dewasa, mulai bergaul, mulai punya teman, mulai mendengarkan orang lain, kadang-kadang, nah inilah disebutkan pergaulan yang buruk. Itulah bicara tentang kenajisan ini, merusak sesuatu yang sudah baik itu, ya, dan akibatnya sangat berbahaya sekali. Adam dan Hawa sedikit aja dia dengar-dengaran kepada ular. Itu sudah berakibat kepada manusia sampai hari ini. Ya, untung ada Adam terakhir yaitu Tuhan Yesus. Adam pertama dengar suara iblis, suara ular. Itu berakibat sampai di manusia dikuasai oleh maut dan terus berperang terhadap iblis. Untunglah ada Tuhan Yesus Adam terakhir. Dengan Yesus Adam terakhir, maka kuasa iblis itu dihancurkan. Kalau tidak ada Yesus, manusia itu dikuasai dosa, kenajisan sampai kepada maut selama-lamanya. Tapi ada Yesus, kita bersyukur kita memiliki Yesus disebut Adam akhir. Ya. Jadi bergaul, coba ayat yang sering Korintus ya, kepada jemaat Korintus disebutkan ini, jangan gampang saudara-saudara, jangan gampang, jaga diri kita, jaga pergaulan kita, jaga teman kita. Ya mula-mula kita nggak apa-apa, saya bisa kok, saya bisa menguasai diri. Dan sangat bagus sekali. Makanya seringkali bilang kalau orang bodoh bergaul dengan orang pintar jadi pintar. Ya, orang gagal bergaul dengan orang berhasil, lama-lama dia berhasil. Tapi kalau orang bodoh terus bergaul sama orang bodoh, makin bodoh lah. Orang pintar yang sudah pintar tapi bergaul dengan orang bodoh, makin hancur. Orang rajin bergaul dengan orang malas, lama-lama ikut malas. Pergaulan itu sangat menentukan. Ayat yang sudah seringnya, ya saya baca ini 15. Ya, supaya kita saudara-saudara punya pendirian di dalam pergaulan kita. Makanya kita bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Lebih baik kita bergaul dengan orang-orang kudus, orang-orang benar. Kita pilih ya. 15 saya sebutkan begini. Ayat 33, janganlah kamu sesat. Jadi kesesatan itu
dimulai dari pergaulan. Ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba saudara-saudara, kesesatan itu dimulai dari pergaulan. Ya, pergaulan. Ya, asal dia bergaul dengan yang nggak benar, lama-lama nggak benar. Ya, dia Ustaz Sulaiman bergaul dengan orang bocor mulut, ikut juga dia bocor mulut. Ya, bergaul dengan orang pemalas, ikut pula dia pemalas. Ya, bergaul dengan orang pemarah, ikut pula dia akan menjadi pemarah. Tadinya nggak pemarah, tapi kalau sudah biasa dia ikut-ikuti orang marah, ikut juga. Tadinya rajin, tapi berteman dengan orang malas. Dia mau kerjaan, ntar lagi lah, ngomong-ngomong lah dulu kita sebentar lagi. Nggak dikerjakan pekerjaannya. Ya, orang yang bocor mulut yang suka ngomongin orang kerjaannya, ngomongin orang, nggak habis-habis ngomongin orang. Ya, ikut-ikutan lama-lama, saudara-saudara. Makanya kemana kita bergaul? Kalau kita bergaul dengan orang benar, bersyukurlah kita bergaul dengan teman-teman kita orang benar. Kalau sudah kita melihat hidupnya nggak sesuai, putus hubungan. Nggak, saya nggak berteman, nggak mau saya. Kita jujur saja, saudara-saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga selalu pilih-pilih. Kalau hamba Tuhan ini nggak benar, jangan sampai, saudara-saudara. Ya, atau siapapun begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dia bagus, hidupnya sesuai firman, ayo bergaul kita. Ya, Henok karena bergaul dengan Tuhan, walaupun banyak pergumulannya menghadapi rumah tangganya, menghadapi keluarganya, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa, diangkat oleh Tuhan. Nuh itu bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Walau sebangsanya manusia itu sudah rusak, Nuh bergaul dengan Tuhan, dicontoh oleh anak-anaknya. Ya, ditengok anak-anaknya, ditengok menantunya. Oh, ini orang tua kami, ini orang yang bergaul dengan Tuhan. Diikuti anak-anaknya, diikuti oleh menantunya. Ya, bergaul dengan Tuhan. Ya, sehingga gak ikut-ikutan. Di zaman itu orang kawin mengawinkan. Di zaman itu orang hanya mencari kesenangan diri sendiri. Tapi Nuh, karena dia bergaul dengan Tuhan, akibat bergaul dengan Tuhan sampai kepada anak-anaknya, menantunya, diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi mari hari ini, supaya kita kudus, kita tidak sekedar bergaul dengan Tuhan, sudah berkorban dengan darahnya. Gak bisa kekudusan hanya disentuh, ya, hanya karena ada hubungan. Disentuh itu kan ada hubungan, disentuh berarti ada hubungan. Oh, ini ada hubungan keluarga, dia anak pendeta, dia cucu pendeta, udah pastilah kudus. Tidak, ya, disentuh itu kan hubungan, pergaulan. Ya, gak bisa karena hubungan, tapi dengan pengorbanan darah Kristus kita bisa menjadi hidup benar, hidup kudus, dan itu yang kita perjuangkan. Sampai satu saat menjaga kekudusan itu seperti menjaga pakaian putih. Karena kita nanti masuk pesta nikah anak domba Allah, memiliki pakaian putih berkilau-kilauan. Pakaian putih, pakaian keimamatan kita yang harus kita jaga. Jangan sampai ada noda sedikit pun, saudara-saudara, nanti di pesta ditengok kita pakaian putih berkilau-kilau apa enggak. Atau kita masuk pesta enggak pakaian, enggak punya pakaian putih, masuk ke pesta tapi pakaiannya enggak ada pakaian kekudusan. Ditanya, loh kamu kok bisa masuk pesta? Ya, tapi pakaianmu enggak pakai pesta. Ditanya, diam saja. Tuhan bilang bahwa dia, ya, diserahkan kepada algojo dan dibinasakan. Pakaian kita, ya, kita harus punya pakaian, saudara-saudara.
terlebih kita di imam-imam. Makanya imam-imam itu punya pakaian, ya. Jadi imam-imam ini ditanya dan imam-imam ini menyampaikan kebenaran firman, ya. Satu saat kita pun menjaga pakaian kita. Ayat terakhir, supaya kita di Wahyu gereja diajar supaya menjaga pakaian, saudara-saudara, pakaian putih, ya. Kepada jemaat Sardis disebutkan begitu, saudara-saudara, ya. Saya bacakan Wahyu pasal yang ketiga, ya, ayat yang keempat. Saya baca begini: tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Di jemaat Sardis ini, umat Tuhan di situ juga hancur-hancuran, ya. Jika mereka berkata aku hidup, tapi mereka mati. Tak ada suasana kehidupan, tak ada satupun pekerjaan yang baik, ya. Tetapi ada sebagian, nah inilah yang kita peduli. Jangan ikut-ikutan. Atau saya baca dulu jemaat Sardis dari atas. Jadi kita, aduh begini udahlah aku ikut gitu saja. Itulah karena kita gampang terpengaruh. Kita harus punya pendirian. Ayat jemaat Sardis ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Oh, perkataan mereka, oh saya hidup, saya mampu, saya hebat. Tapi Tuhan bilang engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi jemaat ini yang tidak menjaga kekudusan. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, ini berjaga kesucian ini, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Perhatikan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka akan layak untuk itu. Saudara-saudara, kita perhatikan, jadi kita harus jaga pakaian kita, ya. Di sini jemaat ini sudah hancur-hancuran, hidup dalam kecemaran, ya. Tetapi Tuhan membilang ada sebagian lagi, sebagian kecil yang tidak mencemarkan pakaian. Tuhan bilang aku akan berjalan dengan dia di dalam pakaian putih. Mari hari-hari ini, terutama kita, ya, rumah Tuhan harus kita utamakan. Jangan lalaikan rumah Tuhan, ibadah pelayanan, dan juga perhatikan pengajaran yang ada di rumah Tuhan. Imam harus memiliki pengajaran. Pengajaran apa itu? Pengajaran tentang kebenaran, kekudusan, dan kasih. Pengajaran untuk berani menolak dosa, berani menolak segala yang najis, berani menolak segala berhala-berhala. Ya, dan itu harus kita perjuangkan hari-hari ini, sehingga lengkap nanti kita rumah Tuhan yang dikuduskan, dan kita memiliki pengajaran. Oleh pengajaran inilah kita mampu bertahan di dalam kebenaran sesuai firman dan kekudusan seperti yang dikehendaki Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita akan layak menjadi mempelai kudus untuk masuk di kota kebenaran dan kota kekudusan. Ya, kita menjadi mempelai Kristus. Kita berjumpa di awan-awan kemuliaan. Kesanalah hati kita.
dan Tuhan segera akan datang. Kita sedang dipersiapkan gereja Tuhan, dan ini kerinduan kita saudara-saudara. Dan suasana pesta seperti Hagai ini akan menjadi milik kita. Kita bersuasana pesta karena ada rumah Tuhan yang sudah dibangun dan ada firman pengajaran yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita, biar kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari para pemain musik datang ke depan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan hidupku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita hari-hari ini, karena kita mau bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Hanya dekat Allahku. Haleluya, bersyukur Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Setelah kita angkat tangan kita, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Setelah turunkan tangan sekali lagi, ku ingin
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah, haleluya, 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 Yesus Tuhan, haleluya. Engkau benarkan kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Kami layak berada di bait-Mu, kami layak bersekutu dengan Engkau, kami rindu bersekutu di hadirat-Mu. Kami ada di dalam bait-Mu, dalam kebenaran kekudusan. Yesus Tuhan, haleluya. Kami beribadah dalam kebenaran, kami beribadah dalam kekudusan Tuhan. Engkau sudah berkorban, Engkau rela mati Tuhan, agar kami dalam kebenaran kekudusan. Biar kami berjuang ya Tuhan, kami berjuang mempertahankan hidup kami yang sudah Engkau benarkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami memiliki pengajaran tentang kebenaran dan kekudusan, karena kami akan mencapai kota kebenaran dan kota kekudusan yang sudah Engkau persiapkan bagi kami Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami bergaul dengan yang tidak benar, tapi kami harus bergaul dengan Tuhan, karena Engkaulah kebenaran, kekudusan yang selalu menguduskan kami. Kudus karena Engkau menguduskan kami Tuhan. Di tengah-tengah kami tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini kami tekad untuk menjaga diri kami, untuk bertahan di jalan kebenaran, di jalan kekudusan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami lalai Tuhan, seringkali kami biarkan yang najis. Tapi kami hari-hari ini terlebih menjelang kedatangan Tuhan, kami harus buktikan kekudusan yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Layakkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagi-bagikannya. Kami semua menyambut berkat dari perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima perjamuan kudus sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan bilang kita mau berjalan bersama Dia di dalam kekudusan. Kita terima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, amin.
Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan sungguh melayani, mengasihimu. Kita bangkit berdiri. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang sekali lagi Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia menyayangi, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, perjalanan kami banyak hal, perjalanan yang menakutkan, yang kelam, banyak perjalanan kami di hari-hari ini. Tetapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami mau bergaul dengan Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau berjalan, sehingga perjalanan ini kami ikuti, kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu. Untuk satu saat genaplah firman-Mu, bagian dari kami hidup menjadi mempelai kudus bagi Kristus. Sungguh kami bersyukur kuasa korban-Mu sudah kami nikmati dan terus kami nikmati. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu membuat kami hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan sampai sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Semua pergumulan kami, sakit penyakit kami, masalah-masalah kami letakkan di bawah kaki-Mu. Semua akan menjadi baik, bahkan yang mustahil akan tidak menjadi mustahil. Semua akan menjadi baik sampai kepada kesempurnaan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan ini yang ada darah Kristus, darah perjanjian. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kita angkat tangan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami juga belajar untuk setia melayani Engkau, setia mengasihi Engkau, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walau banyak hal yang kami lewati, banyak hal yang kami perjuangkan, sungguh kami percaya tidak Engkau biarkan kami sendiri, karena kami memiliki pengajaran ini. Pengajaran ini sanggup menuntun kami. Kami terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, segala sakit penyakit kami Kau sudah tanggung, segala kelemahan kami Kau ganti menjadi kekuatan, bahkan sakit penyakit kami oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh mempermuliakan Engkau. Sudah memberkati kami dan terus memberkati kami, sudah memberkati pelayani dan terus berkati. Banyak kebutuhan, semuanya kami letakkan di kaki Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan pujian kita. Ku mau selalu dekat. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya kepada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Semua kita bangkit berdiri. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan
sempurna seperti kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mengasihi karunia, kasih amin, dan berikan berkat-Nya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Segala persembahan kami, kehadiran kami, pengorbanan jerih lelah kami, firman-Mu berkata tidak sia-sia ya Tuhan. Dan untuk itulah kami terus berjerih payah untuk bersekutu dengan Engkau. Berkatilah pelayanan kami, gereja-gereja, para hamba Tuhan, berkati negara ini, berikan negara damai sejahtera. Kami beri kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Tetangga-tetangga kami ini berkati semua dengan ibadah kami. Mereka juga mendapat berkat dari Tuhan. Tanah yang di samping ini tidak jemu-jemu, kami berdoa biarlah nyata kehendak-Mu Tuhan, karena kami rindu punya tempat untuk beribadah melayani Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Lupangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Tidak ada latihan kor. Tuhan memberkati. Salam. Salam.